Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semangat semua hari ini. Sudah sarapan? Sudah berpamitan sama orang tuanya? Alhamdulillah. Nah, baik. Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Arsinta Septia hadir. Herasti Risna Ayunda hadir. Muhammad Fatan hadir. Rifana Sundari hadir. Wanda Hardika hadir. Alhamdulillah hari ini hadir semua. Jadi tidak ada yang ketinggalan materi ya. Nah, jadi sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya seperti biasa kita berdoa belajar terlebih dahulu. Baik, kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, baik anak-anak, sudah berdoa, silakan kalian buka buku paket kalian masing-masing. Nah, perhatikan gambar yang ada pada halaman 112. Itu pelajaran ketiga. Ada yang tahu kita akan membahas tentang apa? Ya, Rifana, apa nak? Hijrah para sahabat Nabi Muhammad SAW ke Habasyah. Pintar. Nah, baik. Anak-anak silahkan untuk mengamati gambar lalu menceritakan tentang gambar tersebut. Baik anak-anak, dari gambar yang telah kalian amati, Ibu ingin kalian menceritakan apa maksud dari gambar tersebut. Ada yang berani? Ya, baik, Rifana silahkan nak. Ya. Iya, benar. Nah, jadi gambar tersebut adalah peristiwa hijrahnya para sahabat Nabi Muhammad SAW ke Habasyah. Nah, terjadinya hijrah ini karena awalnya itu penderitaan kaum muslimin karena disiksa dan dianiaya oleh kaum kafir Quraisy telah menimbulkan kesedihan yang amat sangat dalam pada diri Nabi Muhammad SAW. Nah, walaupun para sahabat adalah orang-orang yang sabar, tabah, namun Nabi Muhammad SAW tidak merasa khawatir akan keselamatan mereka. Beliau berpikir kaum muslimin perlu pindah untuk sementara ke negeri lain. Nah, baik anak-anak, itu adalah latar belakang kenapa terjadinya hijrah ke Habasyah. Sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya, Ibu ingin anak-anak untuk membaca terlebih dahulu materi yang akan kita bahas. Kemudian, bentuklah kelompok, itu 3 orang, satu kelompok. Kemudian diskusikan, lalu hasil diskusi ditulis di dalam buku tulismu. Satu kelompok itu satu buku saja ya. Nah, kemudian setelah berdiskusi dan dituliskan ke dalam buku, Ibu mau perwakilan satu kelompok itu satu orang untuk membacakan
hasil diskusi yang kalian lakukan pada materi yang telah kalian baca di depan kelas. Ayo silakan anak-anak untuk mencari kelompoknya, lalu kerjakan apa yang Ibu perintahkan. Sudah selesai semua anak-anak? Ya, sudah. Baik. Terlebih dahulu Ibu panggil kelompok 1. Silakan maju. Oke, selanjutnya kelompok 2. Bagus. Selanjutnya kelompok 3. Bagus. Selanjutnya kelompok 4. Ya, kerja bagus. Nah, selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 5. Ayo. Harus bisa lebih baik nih dari teman-temannya. Baik, pintar semua anak-anak Ibu ya dalam meringkas materi yang kalian diskusikan. Beri tepuk tangan dulu. Pintar. Nah, jadi di sini Ibu akan menjelaskan materi kita secara rinci. Ada yang tahu apa itu hijrah? Ya, hijrah adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nabi Muhammad SAW mengetahui bahwa Ashimah An-Najasyi adalah seorang raja dari negeri Habasah yang adil dan tidak mau menzolimi seorang pun. Maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin agar hijrah ke Habasah. Nah, peristiwa hijrah ke Habasah ini terjadi dalam 2 tahap. Oke, kita akan bahas yang pertama, hijrah ke Habasyah tahap pertama. Pada bulan Rajab, tahun ke-5 kenabian, serombongan kaum muslimin Mekah berhijrah ke Habasyah untuk pertama kali. Nah, dalam tahap pertama ini, rombongan terdiri dari, berapa tadi? 10 orang putra dan 5 orang putri. Nah, ke-15 anggota ini diantara mereka adalah yang pertama itu Utsman bin Affan bersama istrinya Ruqayyah. Nah, Ruqayyah ini adalah putri Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Abu Huzaifah beserta istrinya Sahlah binti Suhail bin Amr. Yang ketiga, Zubair bin Awam. Yang keempat, Mushab bin Umair. Yang kelima, Abu Salamah beserta istrinya yang bernama Ummu Salamah binti Abu Umayyah. Kemudian Utsman bin Ma'zun. Kemudian Abdurrahman bin Auf. Nah, rombongan hijrah ini dipimpin langsung oleh Utsman bin Affan. Dalam perjalanan hijrah ini, mereka berangkat secara diam-diam. Mereka keluar dari Mekah dengan berjalan kaki menuju pantai. Kemudian naik ke sebuah perahu yang terapung di pelabuhan Suhaibah yang siap mengantarkan mereka menuju ke negeri Habasyah untuk menghindari kemurkaan dan kebiadaban kafir Quraisy. Jahat ya. Nah, di negeri Habasyah mereka disambut dengan ramah dan penuh persahabatan. Ini adalah pertama kali ajaran Islam tiba di Afrika. Kemudian Raja Habasyah menempatkan mereka di negara yang terletak di sebuah utara provinsi Tigray. Nah, wilayah ini yang kemudian menjadi pusat penyebaran Islam di Habasyah. Setelah kurang lebih 3 bulan menetap di Habasyah dan mendapatkan perlindungan, para sahabat mendapat kabar bahwa masyarakat Mekah telah memeluk Islam. Maka, beberapa sahabat diantaranya Utsman bin Ma'zun kembali ke Mekah. Ternyata kabar yang mereka terima adalah berita bohong. Keadaan di Mekah ternyata belum aman. Mereka kembali ke Habasyah bersamaan rombongan yang lain. Rombongan inilah yang kemudian termasuk dalam rombongan hijrah ke Habasyah tahap kedua. Nah, hijrah yang kedua ini dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, yang dimana beranggotakan 83 pria dan 18 wanita. Nah, dalam hal itu,
kafir Quraisy segera mengirimkan utusannya, yaitu Ammar bin As dan Imarah bin Walid, menghadap Raja Habasah. Kedua orang itu meminta agar Raja Najasyi mengusir umat Islam dari Habasah. Apa yang terjadi kemudian? Bagaimana sikap Raja Najasyi? Nah, permintaan Ammar dan Imroh itu ditolak oleh Raja Najasyi, dan para sahabat tetap tinggal di negeri itu hingga Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Namun, tidak semua sahabat kembali berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Sebagian dari mereka memutuskan untuk menetap di Habasah untuk mengembangkan agama Islam di sana. Setelah itu, banyak penduduk Habasah yang memutuskan untuk memeluk Islam. Betapa perjuangannya untuk kaum para sahabat Nabi untuk hijrah ke Habasyah. Nah, kemudian masuk pada materi kedua. Materi yang kedua yaitu sebab-sebab Nabi Muhammad SAW menganjurkan sahabat hijrah ke Habasyah. Nah, tahukah kamu kenapa Nabi Muhammad menganjurkan para sahabat itu hijrah ke Habasyah? Ya, itu yang Ibu sampaikan pertama kali. Nah, itu adalah keadaan kaum muslimin yang semakin menyedihkan. Mereka disiksa dan dianiaya oleh kaum kafir Quraisy. Keadaan ini menyebabkan kesedihan yang amat dalam pada diri Nabi Muhammad SAW. Nah, kekerasan yang dilakukan kafir Quraisy dan para pemimpin mereka terhadap kaum lemah dari kaum muslim semakin meningkat. Tidak henti-hentinya mereka disiksa, diperlakukan dengan buruk, bahkan tidak segan-segan dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Terutama kaum muslimin dari golongan budak itu, atau orang-orang yang memiliki kedudukan sosial yang rendah. Rasulullah menganjurkan kaum muslimin yang tertindas itu untuk hijrah ke Habasyah. Dengan hijrah itu diharapkan mereka akan mendapatkan kehidupan yang aman dan damai, sehingga mereka dapat menjalankan agama Islam dengan tenang. Pemilihan Habasyah sebagai negeri tujuan hijrah adalah karena negeri itu mudah dijangkau dengan perahu. Selain itu, negeri Habasyah memiliki raja yang adil dan tidak pernah berbuat sewenang-wenang. Baiklah, Ibu akan lanjut ke materi ketiga. Nah, materi ketiga yaitu kesabaran para sahabat Nabi Muhammad SAW pada peristiwa hijrah ke Habasyah. Pasti ketika melakukan suatu hijrah itu banyak sekali tantangannya. Nah, di sini kita akan mempelajari bahwa seberapa besar kesabaran para sahabat Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan hijrahnya ke Habasyah. Nah, sekian lama kaum muslimin bersabar menghadapi kekejaman kaum kafir Quraisy, jauh dari rasa tentram dan damai. Setiap saat mereka harus menghadapi kaum kafir Quraisy, menghadapi siksaan, hinaan, dan cacian kaum kafir Quraisy. Bahkan nyawa pun menjadi taruhannya. Sampai pada akhirnya mereka mengikuti perintah Nabi Muhammad SAW untuk hijrah ke Habasyah. Hijrah ini merupakan salah satu usaha dari kaum muslimin untuk meringankan beban dari belenggu kafir Quraisy. Namun, perjalanan yang dilalui oleh para sahabat ke Habasyah ini memerlukan keberanian yang luar biasa. Mereka harus diam-diam keluar dari kota Mekah agar tidak diketahui oleh kaum kafir Quraisy. Dengan perasaan tidak menentu, mereka mengendap-endap berjalan di malam hari menuju ke pelabuhan. Mereka berharap mendapatkan ketentraman dan ketenangan hidup di negeri hijrah. Namun, akankah ujian itu berakhir? Usaha kaum kafir untuk mengganggu ketenangan kaum muslimin dalam berhijrah tidak berhenti sampai di situ. Utusan dari kaum kafir Quraisy berusaha mempengaruhi Raja Habasyah untuk menolak agar kaum muslimin yang berada di Habasyah diusir dari negerinya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan sehingga Raja Najasyi tidak terpengaruh. Nah, sehingga kaum muslimin masih bisa tetap berada di negeri Habasyah. Mereka menghadapi segala resiko dalam mempertahankan iman dengan penuh pengorbanan, kesabaran, dan ketabahan.
sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti surga bagi mereka yang berjuang di jalannya dengan penuh keikhlasan. Nah, anak-anak, itu adalah materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Adakah yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan? Setelah itu, Ibu ingin kalian dan Ibu menyimpulkan materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Nah, materi yang kita pelajari yaitu hijrah para sahabat Nabi Muhammad SAW ke Habasyah. Nah, hijrah itu adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Nah, hijrah ke Habasyah tahap pertama terjadi pada bulan Rajab tahun kelima kenabian. Hijrah tahap pertama terdiri 10 orang pria dan 5 orang wanita yang dipimpin oleh Utsman bin Affan. Hijrah ke Habasyah pada tahap kedua dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, terdiri dari 83 pria dan 18 wanita. Nah, kemudian sebab-sebab para sahabat Nabi Muhammad SAW hijrah ke Habasyah. Nah, yang pertama itu karena keadaan kaum muslimin di kota Mekah yang sangat memprihatinkan. Yang kedua, kaum muslimin selalu disiksa oleh kaum kafir Quraisy. Yang ketiga, kekerasan yang dilakukan oleh kafir Quraisy dan para pemimpin mereka terhadap kaum muslimin semakin meningkat. Yang keempat, kaum muslimin diperlakukan dengan buruk, bahkan tidak segan-segan dibunuh oleh kafir Quraisy. Nah, kemudian kesabaran para sahabat Nabi dalam peristiwa hijrah. Yang pertama itu, para sahabat sabar dalam menghadapi kekejaman kaum kafir Quraisy. Yang kedua, para sahabat tetap tabah terhadap siksaan, hinaan, dan cacian kafir Quraisy. Yang ketiga, para sahabat tetap teguh dalam beriman meskipun nyawa yang menjadi taruhannya. Yang keempat, para sahabat rela berkorban dan selalu tabah dalam menghadapi segala risiko dalam mempertahankan iman. Nah, anak-anak, selesailah pelajaran kita pada hari ini. Untuk sebelum mengakhiri, Ibu ingin memberikan apresiasi kepada semua kelompok dalam kelas ini yang sudah bekerja sangat baik. Mari tepuk tangan. Nah, kemudian Ibu ingin memberikan pekerjaan rumah kepada semua siswa yang akan Ibu bagikan setelah ini. Baiklah, mungkin Ibu rasa pertemuan kita sampai di sini. Ibu akhiri, semoga ilmu yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Jangan lupa di rumah untuk diulang-ulangi lagi ya materi yang kita pelajari hari ini. Nah, baiklah, tidak panjang lebar Ibu berbicara. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.